البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih di muka surat 80. Qala syekhuna hafidhahullahu ta'ala wa ru'yatu fil manam la yalzamu minhal musyabahah, yaitu dilihatnya Allah di alam mimpi itu tidak mengharuskan dari penglihatan tadi adanya keserupaan. Wa qad qarrara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annal insan yara rabbahu ala hasabi mu'taqadih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menetapkan bahwasanya manusia dia melihat Rabbnya sesuai dengan keyakinan dia. Baik. Kalau Allah tidak berubah, tapi masing-masing tergantung yang dia yakini Tuhan dia itu seperti apa. Jelas ahlu sunnah dengan ahlul bidah lain. Baik. Fa in kana i'tiqaduhu saliman ra'a rabbahu fi suratin hasanah. Apabila keyakinannya itu selamat sesuai dengan dalil-dalil dan bimbingan yang benar, dia akan melihat Rabbnya dalam bentuk yang bagus. Wa in kana i'tiqaduhu sayyi'an ra'a rabbahu fi suratin tunasibu i'tiqadah. Apabila akidahnya itu buruk, dia akan melihat Rabbnya dalam bentuk yang sesuai, dalam wujud yang sesuai dengan keyakinannya. Wala yalzamu min dzalika tashbih, dan yang demikian itu tidak mengharuskan adanya penyerupaan. Walamma kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asahhan nasi i'tiqadan, manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sahih keyakinannya, qala ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Beliau bercerita, saya melihat Rabb saya dalam wujud yang paling bagus. Surah wujud atau surah artinya bentuk. Faqal ya Muhammad, faqultu labbaika rabbi wa sa'daik. Qal fima yahtasimu fima yahtasimul mala'ul a'la. Tentang apa para malaikat yang dimuliakan itu berselisih pendapat. Al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat yang dari kalangan asyraf, yang mulia. Jelas para malaikat mulia, namun mereka sendiri bertingkat. Qultu la adri, saya mengatakan saya tidak tahu. Fa wada'a yadahu baina katifi, kemudian Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, hatta wajadtu bardaha, sehingga saya merasakan sejuknya tangan Allah tadi, baina sadiyai, di antara kedua puting saya. Fa'alimtu ma bainal masyriqi wal maghrib, sehingga saya tahu apa saja di antara barat dan timur. Qal ya Muhammad, faqultu labbaika wa sa'daik. Qal fi ma yahtasimul mala'ul a'la, tentang apa para malaikat yang mulia itu berselisih pendapat. Faqultu fid darajati wal kafarat, tentang derajat-derajat dan tentang penghapusan kesalahan. Wa fi naqlil aqdami ilal jamaat, dan tentang yaitu dipindahkannya telapak-telapak kaki ke jamaah-jamaah, ke salat-salat berjamaah. Wa isbaghil wudu' fil makruhat, dan tentang penyempurnaan wudu dalam suasana yang tidak disukai. Wa intidhari sholati ba'da shalah, dan tentang penantian salat setelah penunaian salat yang sebelumnya. Disebutkan dalam catatan kaki sahih li ghairi, betul. Kalau Al-Arnaud yang sering ana lewati, untuk hadis-hadis yang terkait dengan asma wa sifat, nampak ada sesuatunya dia. Demikian pula di dalam Syiar Alamin Nubala yang dia tahqiq juga ketika biografi Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad dituduh dengan tuduhan buruk setelah zaman Mutawakkil, dituduh beliau menyembunyikan Hashimi untuk dibaiat dan sebagainya. Kemudian disebutkan oleh Imam Zahabi, ketahuan yang membuat berita palsu adalah Ibnu Salji. Tahu-tahu sih Arnaud bilang
Tapi nggak mungkin Ibnu Salji berbuat macam itu gini-gini. Ya engkau tahun berapa? Imam Ibnu Az-Zahabi tahun berapa? Bagaimana engkau tahu itu tidak mungkin? Baik, sementara Ibnu Salji ma'ruf, dia memang tidak suka Imam Ahmad. Baik. Sering ada sesuatunya, makanya Syekh Yahya komentar terhadap orang ini kayak seperti apa? Selalu condongnya ke arah Asy'ariyah. Baik. Wa syarahal hafidhu bin Rajab hadal hadis fi risalatin sammaha syarah hadis ikhtisamil mala'il a'la. Baik, Al-Hafidz Ibnu Rajab mensyarah hadis ini dalam risalah yang beliau kasih tajuk syarah hadis ikhtisamil mala'il a'la. Hadza huwa makna qaulil muallif, inilah makna ucapan si penulis, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fi ma'surin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Bahwasanya Nabi SAW telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'surun, ada salah baca. Fa innahu ma'surun, karena ini ada sanadnya dari Rasulullah SAW sahihun, yaitu apa? Naatnya di belakang. Tapi apa? Yang dimaksudkan adalah yaitu ru'yatul qalb dan ru'yatul manam. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas wa rawahul Hakim Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibni Abbas. Qala al-mu'allif rahimahullah wal haditsu indana ala dhahirih. Hadis itu menurut kami sesuai dengan zahirnya kama jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau dilengkapi sanadnya, lafadznya ketahuan bahwasanya zahirnya adalah di alam mimpi. Kalau diriwayatkan secara lengkap. Baik, yaitu apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW bangun tidur menjelang sholat subuh itu. Kelengkapan dari riwayatnya. Kata beliau yakni al-ahadits al-waridata fi hadzal bab, hadis yang datang di dalam bab ini. Kalau umum, kalau yang untuk Rasulullah kesnya tadi, ala zahiriha fi isbatir ru'yah, sesuai dengan zahirnya di dalam penetapan ru'yah, wa annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah, dan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Fal hadis yuhmalu ala zahiriha, maka hadis ini dibawa kepada ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya, kama jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, membicarakan tentangnya adalah bid'ah. Ma'ruf, yang dimaksudkan adalah kalamnya para ahli bid'ah yang menakwil. Karena yang ada kalau dalilnya sudah jelas dan sahih adalah iman dan taslim, bukan masih diperbincangkan dan diperdebatkan untuk dipesongkan. Walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirih, akan tetapi kita beriman kepadanya sesuai dengan zahirnya, sebagaimana datangnya berdasarkan zahirnya. Wala nunaziru fihi ahadan, kita tidak mendebat siapapun tentang masalah ini, perkaranya sudah terlalu jelas. Hadzal kalam yu'ayyidu ma qalahu Syekhul Islam rahimahullah. Ucapan ini mendukung apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa ma qalahu Ibnul Qayyim, dan yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, min annal Imam Ahmad rahimahullah lam yaqul, bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah tidak mengatakan bi annar Rasul qad ra'a rabbahu bi ainai ra'sih, bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Rabb, bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat Rabbnya dengan mata kepala beliau, dua mata kepala. Qal wa inna ma qal wan nabiyyu SAW qad ra'a rabbahu mujmalan, yaitu secara global mengatakan melihat Rabbnya, yakni ra'a rabbahu bi fuadih. Kalau apa dilengkapi riwayat-riwayat tentang ucapan Imam Ahmad di selain kitab ini, yaitu melihat Rabbnya dengan hatinya, la bi aini ra'sih, bukan dengan mata kepalanya. Wa qala rahimahullah wa laisa qaulu Ibnu Abbas annahu ra'ahu naqdan lihadza, tidaklah ucapan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihat Allah ini membatalkan itu. Wala qauluhu ra'ahu bi fuadih, demikian pula ucapannya melihat dengan hatinya. Tapi apa? Yang mutlak dibawa ke muqayyad. Wa qad sahha anhu annahu qala ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala, telah sahih bahwasanya Nabi bersabda, saya melihat Rabbku tabaraka wa ta'ala. Fal amru fiha kama qala al muallif, perkaranya seperti yang dikatakan si penulis, al hadis ala zahirih, hadisnya sesuai dengan zahirnya.
Taib. Dohir setelah apa? Dikumpulkan sanad-sanadnya, bukan hanya satu hadis. Fal hadis kulluha tujra ala zahiriha. Hadisnya di hadis-hadis ini semuanya diperjalankan sesuai dengan lahiriahnya. Wala yutakallamu fiha, tidak diperbincangkan. Wal kalamul ladzi yukhalifu qaulas salaf wa yukhalifu zahiral hadis bid'ah. Perkataan yang menyelisihi ucapan salaf dan menyelisihi zahir hadis itu adalah bid'ah. Naqul innar rasula ra'a rabbahu. Kita katakan bahwasanya Rasulullah melihat Rabbnya, wa nu'minu bihi kama jaa'a ala zahirih. Kita beriman sesuai dengan zahirnya kepadanya, sesuai dengan kedatangannya ala zahirih, berdasarkan zahirnya. Walakin inta tahqiq, akan tetapi ketika diteliti, nubayyinu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jam'an bainan nusus, bahwasanya kita terangkan bahwasanya Nabi SAW untuk mengumpulkan nas-nas yang ada apa? Lam yara rabbahu bi ainai ra'sih, tidak melihat Rabbnya dengan kedua mata kepalanya. Walihada qal nurun anna arah, maka dari itu Nabi menjawab, cahaya, bagaimana saya melihat Allah? Yang saya lihat hanyalah cahaya. Qal lau kasyafa ya'nil hijaba la ahraqat, harusnya gitu ya. Harakatnya yang di Sahih Muslim itu la ahraqat subuhatu wajhi. Seandainya Allah menyingkapkan, yaitu langsir itu, niscaya kecemerlangan wajahnya membakar. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Apa saja yang pandangan mata Allah Ta'ala sampai kepadanya dari para makhluknya. Tayyib. Qauluhu wa la nunadhiru fihi ahadan, la nunadhiru wa la nujadil, tidak berdebat, tidak bersengketa tentang masalah itu. Kama sabaq anal jidala wal khusumati fid din manhiyun anhuma, bahwasanya perdebatan dan persengketaan di dalam agama ini terlarang. Walihada qala al-imam rahimahullah la tukhasimu wa la tujadilu man yukhasim. Maka dari itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, jangan kalian mendebat dan jangan kalian duduk-duduk dengan orang yang mendebat. Baik. Kembali masuk ke pembahasan yang berikutnya. Al-imanu bil mizani yaumal qiyamah. Beriman kepada timbangan di hari kiamat. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah kama ja. Beriman kepada timbangan di hari kiamat itu sebagaimana datangnya. Yuzanul abdu yaumal qiyamah, ada seorang hamba yang ditimbang pada hari kiamat, betul-betul zatnya ditimbang. Fala yazinu janaha ba'udah, ternyata tidak setimbang dengan satu sayap nyamuk. Naudzubillah, enggak ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Wa tuzanu a'malul ibadu, untuk a'malul ibadi kama ja'a fil asar, dan amalan-amalan para hamba juga ditimbang. Tadi zatnya, sekarang adalah amalannya, sebagaimana datang di dalam dalil, dalam asar, dalam hadis. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, yaitu apa? Wajib beriman kepadanya dan membenarkannya. Wal i'radu amman radda dzalik, dan berpaling dari orang yang menolak itu. Wa tarku mujadalatih, dan harus meninggalkan perdebatan dengan dia. Tak perlu apa dilayani. Ini hukum asalnya. Asyarah qala syekhuna hafizahullah min usuli sunnatil lati bayyanaha al imamu wa qarraraha, termasuk dari prinsip-prinsip sunnah yang diterangkan oleh Imam Ahmad dan beliau tetapkan adalah al imanu bil mizani yaumal qiyamah, beriman kepada timbangan pada hari kiamat. Wa annahu kama jaa fil akhbar, dan timbangan itu sebagaimana datang di dalam berita-berita. Yuzanul abdu yaumal qiyamah, ada hamba yang ditimbang pada hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udah, ternyata dia tidak setimbang dengan sayap nyamuk. Dan juga apa? Kaki Ibnu Mas'ud ditimbang, ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Kembalinya kepada keimanan di dalam jiwanya. Allahul musta'an. Wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil asari aidan, amalan-amalan para hamba juga ditimbang sebagaimana datang dalam asar. Dan dalil banyak masalah penimbangan amal itu. Demikian pula apa? Hadis paling akhir di Sahih Bukhari tentang apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim.
Baik, itu menunjukkan amalan ditimbang. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wajib. Beriman kepadanya dan membenarkannya adalah wajib. Wa kadzalika al-iradu amman radda dzalika wa tarku mujadalatih. Demikian pula wajib untuk berpaling dari orang yang menolak riwayat tadi, menolak hadis tadi dan meninggalkan perdebatan dengan dia adalah wajib. Fa ahlu sunnah yu'minuna bil mizan. Maka ahlu sunnah beriman kepada timbangan. Wa annahu mizanun hissi. Dia adalah timbangan hissi, yaitu betul-betul fisikal, ada nanti. Tidak seperti pemisangan yang dilakukan oleh orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan ini maknawi saja. Bagaimana mungkin amalan ditimbang? Nah, itu pakai akal. Untuk Allah mungkin aja, semuanya mungkin bagi Allah. Apa yang susah? Kalian meragukan takdir kekuasaan Allah Ta'ala. Tuzanu fihi a'malul ibad. Amalan para hamba ditimbang di situ. Mudah-mudahan nanti disebutkan yang ketiga ya. Atau sebentar lagi ada ini. Wa anna lahu kaffataini azimatain, dan bahwasanya timbangan tadi memiliki dua mangkok kah? Dua mangkok yang besar. Baik. Kemudian a'zamu min atbaqis samawati wal ard, lebih besar daripada seluruh tumpukan langit dan bumi, 7 langit dan 7 bumi. Baik. Walihada jaa fil hadis, maka dari itu datang dalam hadis, inna samawati sab'a wal aradina sab'a, sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7, lau wudi'at fi kaffah, seandainya dia diletakkan dalam satu daun timbangan, dalam satu mangkuk, wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffah, dan la ilaha illallah diletakkan dalam satu daun yang lain atau mangkuk yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi tadi. Berarti memang mangkoknya besar sekali. Disebutkan dalam catatan kaki ini hadisnya sahih dari, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Ahmad dalam Musnad dari jalur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihah. Dan dalam bab ini, dan itu ma'ruf di dalam Sahih Musnad punya Syekh Muqbil. Dan dalam bab ini ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sanadnya dhaif. Itu ma'ruf yang di dalam kitab Tauhid itu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tabrani, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan seterusnya, semuanya dari jalur Darraj bin Abi Samah dari Abil Haisam. Darraj periwayatannya terhadap Abul Haisam lemah. Naam, sahih, tamam. Penjelasannya betul. Kemudian kalau yang ini belum. Untuk yang apalagi yang ditimbang ada lagi enggak ya nanti ya? Mudah-mudahan nanti beliau jelaskan, yaitu satu lagi berupa lembarannya, sahaif yang ditimbang. Lakinna malladhi yuzanu fi hadzal mizan, akan tetapi apa yang ditimbang di dalam timbangan ini? Al-jawab tuzanu fil a'mal. Ini yang paling jelas tentunya. Yang ditimbang adalah amalan-amalan. Ada di sini dalil-dalilnya. Yang pertama, yang kedua wayuzanul ashkhas. Orang-orangnya juga ditimbang pelakunya. Fatuzanul a'mal, ini tadi masih, yaitu amalan ditimbang. Fatakunul hasanatu fi kaffah wasayyi'atu fi kaffah. Kebaikan dalam satu mangkok dan keburukan-keburukan dalam mangkok yang satunya lagi. Faman saqulat mawazinuhu naja wa sa'ud. Barang siapa timbangannya berat, maka dia selamat dan berbahagia. Maksudnya timbangan apa? Timbangan hasanat tentunya. Dijelaskan oleh para pensyarah, kenapa lafaz hasanat dihilangkan di sekian banyak ayat dan Quran. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun misalkan. Kenapa tidak mengatakan mawazinu hasanatihi? Karena kebaikan itu dia itulah yang dominan. Makanya kalau tidak disebut, maka mutlak timbangan adalah untuk dia. Baik. Maka itulah yang terpandang. Saqulat mawazinu khaffat mawazinuhu, maksudnya langsung kepada hasanat. Keburukan terlalu buruk terlalu hina untuk disebut-sebut. Makanya tidak dibagi-bagi lafaz hasanat dan sayyiat, karena ma'ruf timbangan itu adalah untuk hasanat. Baik, ini sisi balaghahnya demikian. Kata beliau di sini,
Waman khaffat mawazinu hasanatih. Akhirnya apa dijelaskan oleh beliau agar apa orang paham apa maksudnya berat dan ringan. Maksudnya kebaikan, keburukan tidak disebut. Karena memang tidak layak disebut. Tapi beliau jelaskan agar orang paham di sini. Wa saqulat mizanu sayyi'atih. Faman khaffat mizanu hasanatihi wa saqulat mizanu sayyi'atihi halak. Barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, sementara timbangan keburukannya itu yang berat, dia binasa. Qala Allah Ta'ala fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun ini fa-nya tafsiliyah setelah menyebutkan apa? Peristiwa, kemudian menyebutkan barang siapa timbangan-timbangannya itu berat, maksudnya kebaikan, maka dia itu berada di dalam kehidupan yang radiyah. Sebagian mengatakan radiyah bermakna mardiyah, yaitu yang memuaskan untuk dirinya, dia ridho. Baik. Radiyah bermakna mardiyah. Sebagian penafsir mengatakan demikian, kehidupan yang dia ridhoi. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangannya itu ringan, timbangan kebaikannya itu ringan, maka tempat kembali dia adalah hawiyah, nama neraka. Ummuhu yaitu apa? Marji'uhu. Baik, kenapa marji' tempat kembali dikatakan Karena apa? Semuanya kembali ke dia. Baik. Makanya apa istilahnya, tempat kembalinya para polis istilahnya ibu pejabat polis misalkan, istilahnya ibu, nggak ada istilah bapak. Demikian pula ibu negeri, ibu kota, selalu apa? Kembalinya ke ibu, karena memang itulah tempat kembalinya. Baik, makanya istilahnya itu. Baik, tempat kembalinya orang-orang adalah kepada pemimpinnya, namanya imam. Tetap kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada madah, alif, mim dan mim. Baik, imam, Baik, maka kembalinya dia adalah kepada hawiyah sesuai namanya, yaitu apa? Tempat jatuh. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Asalnya adalah wa ma adraka ma hi. Hak yang terakhir ini sebagai sajak untuk disesuaikan. Tahukah engkau apa dia itu? Dia adalah narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kemudian waqala ta'ala wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu itulah yang benar. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah khobar yang nakirah, wal waznu yauma idzin haq. Tapi manakala tidak ada kebenaran yang lain selain itu, dan itulah kebenaran yang haqqun haqiqun, maka dia dikasih al. Wal waznu yauma idzin al haqqu. Itulah yang benar satu-satunya, tidak ada yang lain. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan-timbangannya itu berat, kembali ke yang tadi, yaitu kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, tidak ada yang lain yang beruntung. Maka dikasih al khabarnya itu. Wa man khafat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Dan orang yang ringan timbangan-timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, mereka itu adalah orang yang kehilangan diri mereka sendiri. Khasiru artinya rugi. Apa makna khasiru anfusahum? Yaitu kehilangan diri mereka. Harusnya di surga mereka punya tempat duduk, sebagaimana di neraka punya. Ketika dicari di surga, kenapa orangnya tak ada? Oh, ternyata dia tak berjaya masuk. Nah, ini namanya apa? Kehilangan dirinya, tidak jadi masuk surga. Baik. Kemudian bima kanu bi ayatina yadlimun, disebabkan karena mereka dulu menzalimi ayat-ayat kami, yaitu tidak beriman kepadanya. Kemudian waqala subhanahu fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Kemudian apabila trompet telah ditiup, maka tidak ada pertalian darah di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak saling bertanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan-timbangannya itu berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa ringan timbangan-timbangannya, timbangan kebaikan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri, hilang di surganya. Lalu di mana? Fi jahannam. Ternyata mereka dalam neraka jahannam khalidun. Dalam keadaan mereka kekal. Tapi dohirnya berarti khalidun sebagai apa di sini ya? Kalau kekal berarti apa arahnya? Khalidin. Faulaika alladzina khasiru anfusahum
Fi jahannam khalidun, artinya berarti ini adalah jumlah, yaitu khaliduna fi jahannam. Jumlah ini baru apa? Hal di situ. Baik, jumlah ismiyah khaliduna fi jahannam. Aywah, dalam keadaan mereka kekal dalam jahannam. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dijilat, dibakar oleh neraka. Dan ini bukankah semua yang dibakar? Betul, yang dibakar semuanya. Tapi kenapa wajahnya yang disebutkan? Boleh jadi ini adalah dzikrul ba'd urida bihil kul. Menyebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan adalah semua. Dan boleh jadi ini adalah mimbabil mubalaghah, karena syaraf yang paling tajam, paling peka adalah apa? Wajah dan jari-jari dan ujung jari. Nah, disebutkan itu menunjukkan betapa sakitnya mereka. Betapa sakitnya apa yang mereka rasakan itu. Wahum fiha kalihun, wawunya wahaliyah. Dalam keadaan mereka cacat di dalamnya, kalihun yaitu cacat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab At-Takhwif Minan Nar. Ada sebagian ulama salaf ketika melihat ada orang sedang jual sate, langsung dia pingsan. Langsung apa? Dia ingat, bayangkan kambing yang nampak semula wajahnya gitu, tapi kalau dibakar sudah jadi apa? Hancur dan rusak dan sebagainya. Bagaimana kalau kita macam itu dalam keadaan kita hidup? Kalau kambing sudah mati, naudzubillah. Tadabbur mereka jelas lebih tinggi daripada kita. Kita sate kita makan. Tapi para salaf mengambil pelajaran dari itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.